Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentabiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kisleu, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya, perayaan pentabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita, dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya mulai tanggal 25 bulan Kisleu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Israel leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya milik-Mu-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun."
Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah, para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil di mana Tuhan Yesus membersihkan atau mengusir orang-orang yang berdagang di Bait Allah. Orang-orang ini membuat Bait Allah yang juga rumah doa dipakai tempat berjualan, katakan sebagai sarang penyamun, dan Yesus mengusir mereka itu. Saudara sekalian, Bait Allah juga merupakan rumah ibadah, juga bisa ditafsirkan sebagai gereja, yaitu jemaat Allah. Mungkin yang lainnya kita bisa mendengarkan juga ditafsirkan sebagai pribadi atau tubuh manusia, sebagai Bait Allah, terutama kalau kita melihat dalam surat-surat Rasul Paulus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rumah ibadah itu adalah tempat orang menyembah dan memuliakan Allah. Seperti pada saat ini kita juga sedang memuliakan Allah di dalam ikut serta merayakan Ekaristi Kudus, dan juga tempat untuk di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Gereja juga merupakan persekutuan umat yang dipersembahkan kepada Allah, dan di sanalah Allah dimuliakan. Gereja itu bukan arena politik, bukan arena ekonomi, maka tidak boleh undang-undang pemilu misalnya tidak membolehkan gereja dipakai kampanye dan lain sebagainya, karena memang bukan tujuan dibuat gereja untuk berkampanye, tetapi untuk memuliakan dan untuk menyembah Allah. Dan kita melihat bahwa gereja rumah doa itu adalah pribadi manusia, dan di sanalah Allah disembah, disitulah Allah dimuliakan. Bukan hanya orang berdoa, tetapi dalam seluruh hidupnya. Maka juga gereja bukan untuk tempat rasan-rasan membicarakan kejelekan orang lain. Saudara sekalian, pada saat ini kita sudah hampir 2 tahun masuk atau mengalami hidup dalam masa pandemi ini. Dan kita banyak yang tinggal di rumah, maka marilah kita mohon agar rumah kita menjadi tempat yang damai, tempat yang menyembuhkan, agar di sana manusia bisa mengalami kebahagiaan dan juga boleh memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing, terutama dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan sendiri.